dari Jibril itu menjadi wahyu di dalam Quran, menjadi isi Quran lah gitu. Coba jelasin ke saya, sejak kapan itu? Dan kamu taunya dari mana bahwa itu Jibril yang mewahyukannya? Coba jelasin ke saya. Harusnya kamu juga bertanya, dari mana kamu tahu bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus, bukan hantu? Dari mana kamu mengetahui itu? Kalau saya sarankan kepada kamu, kamu lihat perbuatan kedua anak Rasul ini. Rasul Muhammad SAW, dia tidak meniadakan hukum Tuhan, termasuk perjanjian kekal Ibrahim dengan Tuhan. Dia tidak meniadakan hukum-hukum Nabi dan hukum-hukum para Tuhan. Sedangkan Paulus Rasulmu itu yang didatangi sosok yang dikatakan dia Yesus, pada Yesus sudah naik ke langit, dia meniadakan hukum Tuhan dan mengganti semua ajaran para nabi. Dari situ, dari buahnya kamu lihat, buah perbuatannya kamu lihat mana rasul yang benar, mana rasul yang tidak. Kamu lihat dong apa perbuatan Paulus, meniadakan hukum Torah, sedangkan Yesus mengatakan dia datang untuk tidak meniadakan hukum Torah. Ini minta maaf ya, siapa ini? Rifa Bintia. Saya sih sudah tahu banyak salahnya gitu loh, sorry ya. Kalian kan selalu mengagungkannya paling sempurna, paling benar ya. Tapi kalau saya diperbolehkan, ya kalau kaliannya berbesar hati, saya akan buka loh benar-benar itu. Oh ternyata apa yang kamu anggap paling sempurna dan paling benar dan wahyu yang satu-satunya itu ternyata sama sekali berkebalikan. Ngerti ya, berkebalikan ya. Nah, kalau kalian nggak keberatan, jangan bilang saya nanti menista lagi. Kan konyol itu namanya. Kalian boleh tidak percaya kepada Alkitab, tapi saya tidak mempercayai Quran dan membukanya. Kalian marah-marah. Gimana, setuju nggak? Kalau setuju nanti kita akan saling buka gitu loh. Mengenai Quran begini menurut saya. Nah, menurut kalian Alkitab begitu. Nggak apa-apa, buat saya terima gitu loh. Tapi kaliannya sanggup nggak kalau saya balikan begitu? Karena buat saya banyak sekali hal-hal yang tidak sejalan atau janggal di dalam Quran kalian. Gimana, siap nggak untuk didiskusikan? Buktikan aja bang, nggak usah banyak cerita. Saya aja juga mampu membuktikan bahwa kitab abang itu bukan firman Tuhan. Saya nggak perlu banyak omong. Kan memang bukan firman Tuhan, kan Lukas yang katakan banyak yang coba membuat kitab-kitab itu. Artinya kitab abang memang buatan manusia. Nah saya bisa membuktikan itu dengan ayat Lukas kan. Nah jadi mana coba kesalahan Al-Quran menurut abang? Dikutip ayatnya, jangan ambil yang pelintiran ya. Saya selama ini kalau berdebat selalu mengkutip ayat, tidak mengurangi bahkan satu huruf. Coba gentle, ambil ayat mana? Ayo kita bahas. Mana yang menurut Anda salah? Ribuan tahun yang lalu Allah sudah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menantang, mencari kontradiksi di dalam Al-Quran. Apakah sudah bertemu? Oh, kalau sudah ada, sudah zaman dulu. Itu Christian cepot itu udah berkowar-kowar dia. Tapi kenyataannya apa? Christian cepot, kebanggaan umat Kristen hanya dapat mencari hadis-hadis pelintiran kan. Belum ada yang mampu mencari kesalahan Al-Quran, apalagi Anda. Wah, nggak mungkin Christian cepot kalah dari Anda ya kan. Ayo, paling Anda aja yang salah paham karena tidak memahaminya. Ayo, mana tampilkan ayatnya. Saya makanya minta tolong lah ya admin itu kalau mau serius ada diskusi antara Muslim dan Kristen ya, tolong Muslim-Muslim yang nggak karu-karuan saya katakan nih, mendingan jangan dimasukin ke grup dah. Itu sih usul saya gitu loh. Kalian bisa nilai sendiri, ini orang tidak diskusi dengan benar, paling cuma ya gambarnya cekakak cekikik tapi nggak ada apa ya, nggak ada sumbangannya sama sekali gitu loh. Ini buat apa gitu, cuma ngeramein doang. Gimana sih bang, katanya mau berdialog masalah kekurangan Al-Quran, lalu Anda tiba-tiba nggak ada menampilkan ayat-ayat. Mana ayat yang salah yang menurut Anda itu? Mana ayat Al-Quran yang salah menurut Anda, biar orang Islam di sini semua menjawab. Memang itu gunanya kan, tujuannya berdialog kan.
Biar orang Islam yang ada di grup ini menjawab semua kesalahpahaman kalian. Karena apa? Kebanyakan kalian membaca kitab Bible saja banyak yang salah paham. Iya kan? Apalagi membaca Al-Quran. Nggak akan mampu kalian memahami Al-Quran itu. Karena memang janji Allah itu Al-Quran untuk mereka yang disucikan, Bang. Gitu. Tapi kalau kitab kalian kan berbahasa Indonesia, jelas jelas dipahami. Seperti Yohanes 1, firman yang menjadi manusia itu kan adalah filosofi dari Platonis ya. Platonis apa? Platonis. From the beginning is logos, ya kan? Itu kan salah satu filosofi yang filosofi Yunani yang dijadikan pembukaan di kitab Yohanes itu. Itu kan bukan firman Yesus. Yesus tidak pernah berkata begitu kan? Itu di Asogroup 61 itu kenapa menjadi pertanda ya? Kalau saya baca di bahasa Inggrisnya itu knowledge itu. Lah ilmu itu diterjemahkannya sebagai pengetahuan. Knowledge kan pengetahuan kan? Kenapa di sini jadi pertanda nih? Pengetahuan dengan pertanda kan bedanya bumi dan langit dong. Ini yang benarnya gimana ini coba? Kalau dalam konteks ini, Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa memberikan pertanda tentang hari kiamat. Itu tidak merubah makna kok. Jelas Isa itu memberitahukan kepada manusia bahwa akan datang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian memberi tanda-tanda itu sama saja, maknanya tidak berubah kok. Isa memberi pertanda, Isa memberi pengetahuan. Ada yang salah di situ. Maknanya tetap tidak berubah bahwa Isa datang memberi tanda-tanda tentang hari kiamat. Nanti ketika Isa kemarin ada, dia lahir ke dunia, kemudian memberitahukan bagaimana tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian nanti dia juga akan turun, dia akan memberitahukan bagaimana tentang hari kiamat. Tapi apakah dia memberitahukan kapan hari kiamat? Tidak kan? Dia hanya memberitahukan tanda-tanda atau dia memberi tanda-tanda dan menjadi pertanda dan dia menjadi pertanda datangnya hari kiamat dan dia juga memberitahukan tentang hari kiamat itu. Ada masalah dengan itu ketika satu kata memiliki makna yang luas, memiliki makna yang banyak namun tidak merubah makna itu sendiri. Isa menjadi tanda, Isa memberitahukan. What's wrong with that? Huh? Isa menjadi tanda adalah ketika dia turun untuk kedua kalinya, maka memang benarlah sudah dekat hari kiamat itu. Dan Isa memberitahukannya bahwa hari kiamat itu akan dekat dan memang sudah dekat. Pertama waktu dia di zaman Herodes dia sudah beritahukan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, hari kiamat kerajaan surga sudah dekat. Kemudian dia turun lagi, dia juga akan memberitahukan tanda-tanda yang dia lakukan itu memberitahukan hari kiamat sudah dekat. Dia akan membunuh Dajjal, dia datang mengaku di dalam kitab Anda, dia datang berterus terang kepada mereka yang memanggilnya Tuhan, Tuhan. Dan juga dia datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melakukan tugasnya memberi keterangan bagi mereka yang salah paham terhadap dia. Kenapa? Tidak ada masalah kan, tidak merubah makna kan, memberi tanda tentang hari kiamat dan memberitahukan, memberikan ilmu tentang hari kiamat. Ada yang merubah makna itu? Tidak ada kan masalah dengan maknanya? Pendapat orang beda-beda ya. Kalau menurut saya